Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku kelas 10. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam kasih sayang Allah. Ya anak-anak, insya Allah untuk kali ini Bu Nisa akan membahas mengenai subbab yang kedua pada materi bab 2, yaitu sumber hukum Islam. Sebelumnya, terima kasih kepada Alisa, Marza, dan Naila. Ini PPT-nya Bu Nisa pakai untuk menjelaskan materi bab 2 ini. Sebagaimana yang sudah Bu Nisa jelaskan di video sebelumnya mengenai Al-Quran, nah ini yang kedua adalah mengenai hadis, ya, di mana sumber-sumber hukum Islam yang kita ketahui itu ada 3. 1, Al-Quran, kemudian hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ini pembahasan mengenai hadis, silahkan disimak dengan baik dan seksama. Yang pertama mengenai pengertian. Hadis itu berasal dari bahasa Arab, artinya adalah baru. Kemudian hadis pun sering juga disebut dengan sunnah. Ya, sering disebut dengan sunnah artinya adalah kabar. Ya. Jadi hadis secara pengertian bisa disebut pengertiannya itu baru atau kabar. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber, ya, dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Ya. Perkataan itu seperti apa? Mungkin anak-anak suka melihat, ya, suka membaca. Qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti hadis tersebut didasarkan kepada ucapan Rasulullah. Ya. Terus kalau misalnya ada perbuatan seperti apa contoh hadisnya? Misalnya nanti kalian menemukan contoh hadis Rasulullah telah melakukan, ya, misalnya ada seorang sahabat, aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini atau bla bla bla. Nah itu jadi ketika sahabat melihat Rasul sedang melakukan sesuatu, berarti hadis tersebut adalah hadis yang didasarkan kepada perbuatan atau hadis fi'liyah. Ya, kalau yang didasarkan kepada perkataan disebutnya hadis qauliyah. Ya, qauliyah itu adalah hadis berdasarkan perkataan. Kalau perbuatan hadis fi'liyah. Kemudian yang terakhir adalah persetujuan, disebutnya dengan istilah hadis takrir ya atau persetujuan Nabi. Seperti apa contoh hadis persetujuan Nabi? Nah, ini kalian nanti bisa temukan contoh di internet, bisa googling. Jadi salah satu contoh hadis persetujuan Nabi adalah ada seseorang yang makan biawak ketika Rasulullah ada di tempat tersebut, tetapi mereka tidak melihat Rasulullah memakannya. Ya, waktu itu biawaknya dipanggang, biawak panggang, tapi Rasulullah tuh diam saja. Lalu ketika disampaikan bahwa ini buat untukmu ya Rasulullah, gitu ya, Rasulullah ini apa, gitu ya, ini menanyakan ini apa, ini adalah biawak. Lalu Rasulullah menyingkirkan makanan tersebut. Nah, tetapi Rasulullah pun melihat sahabatnya memakan biawak dan tidak melarangnya, ya, dan tidak melarangnya. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Rasulullah menyetujui, ya, bahwa Rasulullah menyetujui perbuatan sahabatnya yang memakan daging biawak. Nah, dijelaskan juga di dalam hadis tersebut. Kenapa Rasulullah tidak memakan daging biawak? Karena memang tidak biasa memakan daging biawak, ya. Jadi pada intinya biawak itu halal dan itu bentuk dari hadis yang berdasarkan persetujuan Nabi. Ya. Sekali lagi, pengertian hadis itu dari bahasa Arab artinya baru atau kabar. Kemudian menurut istilah hadis yaitu segala sesuatu yang berdasarkan atau disandarkan atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Ya, di dalam istilah hadis disebutlah hadis qauliyah, hadis perkataan, hadis fi'liyah, hadis perbuatan, dan hadis takririyah, hadis yang persetujuan atau yang disetujui oleh Nabi Muhammad. Kemudian kedudukan hadis. Nah, tentu anak-anak sudah memahami kedudukan dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad.
tentunya hadis berada pada kedudukan yang kedua setelah Al-Quran. Jadi ketika kita ya atau umat Islam tidak menemukan suatu jawaban di dalam Al-Quran, maka kita sebagai seorang muslim atau muslimah wajib mencarinya di dalam hadis Rasulullah. Ya, di dalam kumpulan-kumpulan hadis yang dinyatakan sebagai hadis yang sahih atau yang bisa diamalkan. Ya. Nah, kemudian apalagi hadis pun menjadi sesuatu penjelas hukum yang masih global di dalam Al-Quran. Jadi jika contoh nih ya, ada contoh di dalam Al-Quran, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan pergilah atau berangkatlah beribadah haji. Di situ kalau kita baca, kemudian kita ambil maknanya, dirikan sholat. Oh berarti sholat itu ya udah aja berdiri, berarti sholat. Gitu kan? Seperti atau zakat, tunaikan zakat, ya udah keluarkan aja zakat berapapun lah jumlahnya gitu ya. Nah, ternyata Islam tidak seperti itu. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan sesuatu masih bersifat global, maka rinciannya ada di dalam hadis. Nah, nanti Rasulullah di dalam hadis mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah menjabarkanlah bagaimana cara-caranya sholat, apa yang harus dilakukan di dalam sholat, dan termasuk doa-doa yang kita lantunkan di dalam sholat. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah hadis pun bisa menjadi hukum, mengeluarkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya larangan menikahi larangan menikahi dua orang perempuan yang memiliki ikatan persaudaraan kakak adik. Nah, itu dalam Al-Quran tidak ada, tidak dijelaskan, tetapi dalam sunnah dijelaskan. Kita tidak boleh, misalkan untuk para laki-laki menikah dalam satu waktu, menikahi kakak sekaligus adiknya, gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu kedudukan hadis. Kemudian hadis pun akhirnya dibukukan. Ya, awal permulaan dibukukan itu pada abad pertama tahun 718 Masehi. Ya. Nah, itu ya dan yang dijadikan referensi untuk bisa kita amalkan hadis-hadis yang sahih itu diantaranya adalah ada 7 imam ya. Yang pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Nah, di antara 7 referensi imam-imam tersebut, mereka itulah yang dinamakan nanti sebagai rawi. Ya, jadi rawi itu adalah orang yang mengeluarkan hadis. Ini ada 7 ya yang kita pakai. Selanjutnya, anak-anak, macam-macam hadis. Ada 2, ada berdasarkan kualitas perawi, macam hadis itu ya. Kemudian berdasarkan kualitas hadis. Ya, jadi macam-macam hadis ada 2 berdasarkan kualitas perawi. Tadi rawi itu apa? Orang yang mengeluarkan hadis. Kemudian ada yang berdasarkan kualitas hadis. Ya. Seperti apa hadis berdasarkan kualitas perawi atau yang mengeluarkan hadis? Yang pertama ada hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Ya. Hadis yang berdasarkan perawi ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Ya, hadis mutawatir ini wajib diterima karena isinya bisa dipastikan benar dan pasti gitu ya. Pasti itu seperti apa? Jadi di antara penerima hadis tersebut itu benar. Ya, tidak ada yang berdusta, tidak ada yang pernah berbuat dosa, kemudian kuat hafalannya, maka hadis mutawatir ini pasti derajatnya diterima, bisa kita amalkan. Kemudian hadis dikatakan mutawatir memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh 10 orang perawi dalam setiap tobaqoh sanad. Sanad itu apa, Bu Nisa? Sanad itu adalah orang-orang deretan orang-orang sehingga hadis itu sampai kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi jalannya hadis dalam suatu hadis. Sanad itu adalah orang-orang yang berada dan menerima hadis.
Misalnya dari Rasulullah SAW. Aku mendengar, maaf, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Abu Hurairah. Aku mendengar dari Anas bin Malik. Aku mendengar dari, nah, itu adalah sanad. Ya, jadi jalannya hadis sehingga sampai kepada rawi itu adalah sanad. Nah, kemudian yang kedua, dimungkinkan ada 10 rawi tidak berdusta. Jadi kemungkinan hadis mutawatir ini orang-orangnya tidak pernah melakukan dusta, tidak pernah berbohong, ya. Jadi apa yang diterimanya pun pasti benar gitu, karena dia tidak termasuk pada orang yang berdusta. Kemudian yang ketiga, isi hadis harus diperoleh melalui perolehan panca indera. Berarti otomatis perawi yang ada di hadis atau sanad yang ada di hadis mutawatir ini tidak memiliki cacat secara fisik, ya, terutama dalam panca indera, telinga, kemudian mata, gitu ya, dan lisan. Nah, itu tidak memiliki kecacatan. Ya, maka hadis itu derajatnya adalah mutawatir dan bisa diamalkan. Ya, jadi dari kualitas rawi, dari segi penerimaan atau orang yang menerima hadis, mengeluarkan hadis, sebutlah hadisnya mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hadis mutawatir. Ya, jadi tadi syaratnya hadis ahad ini tidak seperti hadis mutawatir. Nah, hadis ahad dibagi kepada tiga. Satu, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi. Jadi rawinya ada 3, tapi tidak sampai 10 gitu ya. Kemudian hadis aziz, hadis yang diriwayatkan sekurang-kurangnya oleh 2 orang perawi. Kemudian hadis gharib yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Kemudian hadis makbul, hadis yang wajib diterima kebenaran. Gitu. Jadi kalau hadis ahad itu kurang dari 10 ya perawinya. Ada hadis masyhur itu 3 perawi, hadis ahad 2 perawi, kemudian hadis gharib 1 perawi, dan hadis makbul hadis yang wajib diterima kebenarannya. Kemudian hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama adalah hadis makbul. Ya. Kemudian yang kedua hadis mardud. Jadi ada hadis makbul dan hadis mardud. Apa itu hadis makbul? Hadis makbul yaitu hadis yang wajib diterima kebenarannya. Ya, hadis makbul dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama hadis sahih atau sohi, ya. Nah, ini yang diterima kebenarannya ya. Ada hadis sohi dan hadis hasan. Hadis sohi adalah hadis yang sanadnya atau tadi ya di deretan orang-orang yang menerima hadis itu bersambung, ya. Kemudian mereka itu semua adil, ya, memiliki sifat yang adil dan kuat hafalan atau dobit disebut. Jadi orang-orang yang menerima hadis dari Rasulullah diantaranya kalau mutawatir berarti 10 orang gitu ya, itu yang menerimanya ya, bukan yang mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan itu yang di ujung nanti rawi. Nanti yang hadis riwayat Bukhari Muslim itu adalah rawi. Tapi kalau orang-orang saya menerima dari A, B, C, D ya, si A, si B, si C, si D itu adalah sanad. Ya. Nah, kemudian yang kedua hadis kuat hafalan perawi. Jadi mereka itu memiliki sifat ini nih. Karakternya itu adil, kuat hafalan, tidak pernah berdusta gitu ya, dan tidak pernah berbuat dosa besar. Nah, itu pasti derajatnya akan sahih. Maka ketika hadis itu sahih, kita bisa mengamalkannya dan pasti tercatat sebagai pahala, ya. Kemudian yang kedua hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung dengan karakter para perawi yang adil, tidak cacat dalam materi hadisnya, namun kualitas hafalannya lemah. Nah, kalau yang tadi hadis sahih itu hafalannya kuat, cerdas-cerdas, ingatannya kuat. Kalau ini ingatannya agak lemah, maka dia derajatnya tidak sahih tapi hasan. Hasan itu berarti baik, ya, masih boleh dilaksanakan, ya. Tetapi yang paling utama adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, hadis dilihat dari kualitas hadis adalah hadis mardud. Kalau hadis mardud justru sebaliknya, hadis yang tidak wajib diterima kebenarannya,
kurang kuat dijadikan suatu landasan hukum, bahkan dalam beberapa hal ada yang tidak boleh diterima karena adanya sanad perawi hadis yang terputus. Nah, jadi saya menerima dari A, saya menerima dari B, saya menerima dari C. Nah, itu di antara itu ada yang terputus, gitu, ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang itu siapa ya? Nggak terdeteksi oleh para ilmuwan hadis. Maka masuklah kepada hadis mardud ini. Ya, kemudian ada cacat dalam perawinya. Nah, di sini beberapa hadis yang mardud yang tidak boleh diamalkan. Satu, hadis dhaif, kualitasnya lemah, tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis mu'allaq, hadis perawinya terputus secara berturut-turut, jadi hilang si A. Misalkan si C, si D, itu nggak ada, itu siapa namanya hilang. Kemudian hadis mursal, hadis yang terputus sanad akhir, ya di akhirnya yang terputus. Kalau hadis mu'dal, hadis yang terputus dua perawinya atau lebih secara berturut-turut. Jadi hadis itu terputus berturut-turut ya. Kemudian hadis munqati, hadis yang terputus sanad perawinya baik di awal atau di tengah atau di akhir. Itu ya hadis munqati yang termasuk kepada hadis mardud. Jadi hadis yang tertolak itu satu, hadis dhaif, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, dan hadis munqati. Ada lagi hadis mudallas, matruk, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis makbul, dan hadis maudhu. Ya, hadis mudallas itu seperti apa? Hadis yang disembunyikan kecacatan sanadnya. Jadi ada yang menyembunyikan ternyata dia itu misalnya ada gangguan dalam pendengarannya. Itu disembunyikan, itu disebutlah hadis mudallas. Ini pun sama ya. Sampai nomor 12 ini hadis yang tidak boleh kita amalkan atau maksudnya kepada hadis maudhu. Kemudian hadis matruk, hadis yang salah satu perawinya diduga berbohong. Kemudian hadis munkar, hadis yang salah satu perawinya pernah melakukan kesalahan yang fatal. Kemudian selanjutnya hadis munkar ya, yang melakukan kesalahan yang fatal. Yang 9, hadis mu'allal, hadis yang salah satu perawinya cacat tetapi tersembunyi sehingga terlihat baik. Nah, jadi memang derajat hadis yang sahih itu memang harus benar-benar terhindar dari berbagai hal yang memang membuat dia hadisnya menjadi mardud atau tertolak ya. Hadis mudraj, hadis yang mengalami penambahan baik dalam perubahan bentuk sanad maupun penambahan matan atau isi materi. Nah, ini mau ya udah melenceng, berarti materi isi hadis yang Rasulullah sampaikan itu ditambah-tambah gitu ya. Pasti tertolak. Kemudian hadis maqlub, yaitu hadis yang mengalami perubahan kata dari aslinya, sama ini pun ya dirubah. Terakhir hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat dan bukan termasuk sabda Rasul. Nah, ini mah hadis palsu ya. Hadis yang memang dibuat-buat oleh selain Rasulullah. Jadi dia dibuat oleh orang-orang pada zaman Rasulullah. Maka disebutlah hadis palsu atau maudhu ya. Baik anak-anak, pembahasan hadis dicukupkan sekian. Insya Allah nanti Punisa akan jelaskan mengenai ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.